Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan peperangan di Padepokan Watu Kambang telah berakhir. Ada beberapa orang terbunuh, baik itu dari prajurit Padang maupun penghuni Padepokan, dan penghuni Padepokan sebagian lagi meletakkan senjatanya dan menyerahkan diri. Tapi pimpinan Padepokan yaitu Ki Gede Lenglengan meloloskan diri. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Baiklah, berkata Pangeran Benowo, kami mengucapkan terima kasih meskipun kalian masih harus tetap tinggal di bangsal ini. Tetapi percayalah bahwa keadaan kalian tentu akan menjadi lebih baik. Jenak kemudian, maka Pangeran Benowo dan Paksi pun telah keluar dari dalam bangsal itu. Beberapa orang prajurit bertugas berdiri tegak dengan tombak pendek di tangan mereka. Demikian Pangeran Benowo dan Paksi melangkah di hadapan mereka, maka mereka pun serentak mengangguk hormat. Menjelang tidur, maka Pangeran Benowo dan Paksi masih berbincang beberapa lama dengan Ki Tumenggung Widotomo dan Ki Adjar Permati. Menurut Ki Tumenggung, tidak ada orang yang lebih baik dari Ki Adjar Permati yang dapat memimpin padepokan yang terpencil itu. Apa yang dapat aku lakukan di sini, Ki Tumenggung? Aku hanya seorang diri, tanpa seorang pun yang akan menjadi kawan untuk tinggal di sini. Bukankah padepokan ini harus dibersihkan setiap hari? Sawah dan ladang harus digarap, kelengkapan sanggar harus dirawat. Bagaimana aku dapat melakukan itu semua hanya seorang diri? Ki Adjar akan segera mempunyai beberapa orang kawan. Orang-orang yang ditawan dan dijadikan budak oleh Ki Gede Lenglengan, tentu ada yang dengan sukarela tinggal bersama Ki Adjar di sini. Mungkin 2 atau 3 orang, mungkin lebih. Sementara itu Ki Adjar akan dapat memanggil beberapa orang anak muda terpilih yang dapat menjadi murid Ki Adjar karena murid-murid Ki Adjar sebelumnya telah terbunuh. Ki Adjar termangu-mangu, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah, aku akan bertanya kepada mereka yang berada dalam bangsal yang tertutup rapat itu, Ki Tumenggung. Besok aku akan mulai berbicara dengan mereka, Ki Adjar. Mungkin Ki Adjar, Pangeran Benowo dan Paksi akan dapat ikut serta dalam pembicaraan itu. Baiklah Ki Tumenggung, desis Ki Adjar kemudian. Dalam pada itu di luar padepokan, Ki Gede Lenglengan telah berjalan semakin jauh dari padepokan. Ketika ia melarikan diri dari padepokan, ia telah bertemu dengan Ajak Bungkik yang sedang kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Demikian Ki Gede Lenglengan melihat Ajak Bungkik, maka ia pun langsung melompat dan mencekiknya. Ampun Ki Gede, ampun. Wajah Ajak Bungkik pun menjadi pucat. Apa yang kau lakukan semalam, Kau tentu hanya tidur mendengkur. Kau tidak melihat pasukan yang kuat telah mendatangi padepokan yang kita yakini tidak pernah diketahui oleh siapapun juga. Tidak Ki Gede, kami tidak tidur. Kami berjaga-jaga sampai matahari terbit. Omong kosong. Jika demikian, mengapa kau tidak melihat pasukan yang tidak hanya terdiri dari 1-2 orang, tapi beberapa kelompok yang sangat kuat? Kami sama sekali tidak melihat seorang pun, Ki Gede. Mungkin ketika kami sampai di mulut sekat, mereka sudah berada di dalam. Ki Gede Lenglengan termangu-mangu sejenak, namun kemudian dilepaskannya tangannya dari leher Ajak Bungkik. Setelah itu, mengapa kau tidak segera kembali memasuki arena pertempuran membantu saudara-saudaramu? Kami menjadi ragu-ragu, Ki Gede. Kami tidak tahu suasana yang sebenarnya. Kami mengira bahwa padepokan itu sudah diduduki oleh para prajurit.
Memang masih nampak pertempuran sana-sini, tapi keadaannya benar-benar meragukan. Karena itu, aku dan kawan-kawanku memilih menunggu. Pengecut, seharusnya kalian turun di medan apapun yang terjadi. Kami mohon maaf, sekarang kami akan melakukan apa saja yang Ki Gede perintahkan. Bahkan seandainya Ki Gede merintahkan kami masuk ke padepokan itu, pikiran gila. Aku tidak merintahkan kalian untuk membunuh diri. Apa saja yang Ki Gede perintahkan, ikuti aku. Ki Gede akan kemana? Menghindar. Aku harus menyusun kekuatan untuk merebut padepokan untuk kembali. Masihkah ada artinya? Bertanya Jak Bungkit. Kenapa? Sudah ada orang luar yang mengetahui keberadaan padepokan kita. Ki Gede lengan termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, kita pergi menemui anak-anak dari angkatan mendatang di padepokan mereka yang baru. Meskipun padepokan mereka letaknya tidak terpencil, tapi keberadaan anak-anak itu di sana tetap merupakan rahasia sampai saatnya mereka dapat mengangkat beban yang diletakkan oleh angkatan sebelumnya di pundaknya. Kami akan melakukan apa saja menurut perintah Ki Gede. Ki Gede lengan itu pun kemudian telah mengajak Jak Bungkit dan beberapa orang yang bertugas bersama Jak Bungkit untuk pergi meninggalkan padepokan mereka yang terpencil, yang menurut pendapat mereka tidak akan dapat diketahui oleh orang lain. Namun ternyata bahwa padepokan itu sudah direbut oleh. Dengan cepat Ki Gede lengan melewati sekat yang memisahkan padepokan itu dengan dunia di luarnya. Mereka seakan-akan telah memasuki sebuah dunia yang asing. Meskipun mereka mengenali dunia yang mereka masuki, tapi mereka telah sering berada di dunia mereka sendiri yang terasing dan terpencil. Menurut Ki Gede, dunia yang lain itu adalah dunia yang hiruk pikuk, dunia yang isinya saling berkait, sehingga seakan-akan mereka yang ada di dunia yang lain itu telah kehilangan kesendirian mereka. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu atas namanya sendiri, bagi kepentingannya sendiri, dan untuk kesenangannya sendiri. Mereka harus menghiraukan kepentingan orang lain, bahkan apakah orang lain merasa terganggu atau tidak. Namun saat itu Ki Gede harus memasuki dunia yang tidak disenanginya itu, karena ia telah kehilangan dunianya sendiri, dunia yang seutuhnya bagi dirinya, bagi kepentingannya dan bagi kesenangannya. Jika di dunianya itu ada orang lain, maka mereka adalah penyangga-penyangga dari kepentingannya dan kesenangannya. Karena itu betapapun sakit hatinya, namun Ki Gede lengan terpaksa menjalaninya. Ia harus mulai sebuah perjalanan yang cukup panjang, mengitari kaki Gunung Merapi. Setelah untuk waktu yang panjang, Ki Gede lengan tidak lagi mengembara, maka perjalanan itu sangat tidak disukainya. Sementara itu padepokannya telah diduduki oleh para prajurit Pajang. Ketika kemudian malam turun, maka Ki Gede lengan mengumpat-umpat sepuas-puasnya. Ia harus tidur di sembarang tempat. Mula-mula Ki Gede ingin minta izin menginap di sebuah banjar pedukuhan. Bahkan Ki Gede sudah berniat untuk boleh atau tidak boleh tidur di banjar itu. Namun Ki Gede masih juga merasa cemas jika saja Ki Ajar Permati dan beberapa orang prajurit yang terpilih melacaknya. Mungkin mereka akan dapat menemukannya. Ternyata Ki Gede merasa segan untuk berhadapan dengan Ki Ajar Permati sebelum ia sempat membenahi diri dan ilmunya, yang ternyata masih belum dapat menyamai tataran ilmu Ki Ajar Permati. Karena itu Ki Gede lengan telah mengajak Jak Bungkit dan kawan-kawannya untuk bermalam di tempat terbuka. Udara terasa betapa dinginnya. Titik-titik embun terasa sangat mengganggu Ki Gede lengan. Biasanya ia berada dalam sebuah bilik yang hangat, yang dilayani oleh orang-orang yang sangat patuh kepadanya. Tiap saat ia dapat memerintahkan orang-orangnya untuk itu menyediakan minuman hangat baginya. Tapi Ki Gede tidak mempunyai pilihan lain. Malam itu Ki Gede tidur di tempat yang terbuka tanpa selimut selain kain panjangnya sendiri. Hampir semalaman Ki Gede tidak dapat tidur. Ia merasa dirinya tersiksa dengan keadaannya itu.
Di padepokan Watu Kambang, Paksi juga tidak dapat memejamkan matanya. Ia selalu memikirkan adiknya yang masih belum dapat ditemukannya. Berbagai macam pikiran hinggap di kepalanya. Bahkan kemudian telah tumbuh bayangan-bayangan yang mengerikan tentang adiknya itu. Di bawah bimbingan Ki Gede Lenglengan, adiknya itu tidak saja mendapat bimbingan dalam olah kanuragan, tetapi tentu kepalanya juga diracuni dengan bayangan-bayangan yang salah tentang angkatan mendatang. Jika adikku berilmu tinggi, maka apakah yang akan dilakukannya? Aku akan menjadi semakin sulit untuk mendekatinya dan berbicara dengan baik. Ya sudah terlanjur membentangkan jarak di antara kami berdua, berkata Paksi dalam hatinya. Paksi menjadi ngeri bayangkan betapa ia harus berhadapan dengan adiknya. Meskipun berbeda ayah, apakah mungkin ia harus menyakiti dan apalagi membunuh adiknya? Jika hal itu tidak dilakukannya, apakah mungkin ia membiarkan dirinya dibunuh oleh adiknya? Sungguh kematian yang sia-sia. Telah sekian lamanya ia mencari adiknya untuk mengentaskannya dari dunia yang gelap itu. Pikiran Paksi memang menjadi kalut. Dini hari, Paksi terkejut ketika ia mendengar Pangeran Benowo bertanya kepadanya, "Kau belum tidur?" Paksi menarik napas dalam-dalam, katanya, "Sulit bagi hamba untuk dapat tidur malam ini, Pangeran. Panggil aku Wijang." "Tidak di antara para prajurit dan di hadapan Ki Tumenggung Yudotomo." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Sementara itu Paksi pun bertanya, "Pangeran juga belum tidur?" "Hampir. Aku masih mempunyai waktu sebentar untuk tidur." Paksi tidak bertanya lagi. Ia pun mencoba untuk menyingkirkan angan-angannya dan mencoba untuk tidur di sisa malam yang tinggal sedikit itu. Namun oleh perasaan letih lahir dan batin, Paksi pun sempat tertidur, meskipun hanya beberapa saat yang pendek. Di keesokan harinya, seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung, maka Ki Tumenggung akan bertemu dengan orang-orang yang ditawan oleh Ki Gede Lenglengan. Bersama Ki Adar Permati, Pangeran Benowo dan Paksi, Ki Tumenggung duduk di ruangan yang tidak terlalu luas, di sebelah bangsal tempat para tawanan itu disekap. "Panggil ulang pertama," bertanya Ki Tumenggung kepada seorang lurah prajurit. "Dari mana kita mulai, Ki Tumenggung? Dari yang tua atau dari yang muda, atau dari sisi mana kita memandangnya? Lakukan dengan acak, yang mana saja yang kau panggil lebih dahulu." Lurah prajurit itu mengangguk. Ia pun kemudian melangkah menuju ke seorang demi seorang telah dipanggil oleh Ki Lurah dan dibawa menghadap Ki Tumenggung. Berbagai macam pertanyaan sudah diajukan. Bagian dari jawaban-jawaban itu sudah didengar oleh Pangeran Benowo dan Paksi karena mereka sudah lebih dahulu bertanya. Namun dalam pada itu, Ki Adar Permati pun memperhatikan jawaban-jawaban setiap orang yang dibawa menghadap Ki Tumenggung dengan seksama. Mungkin terselip hal-hal yang berarti bagi dirinya, karena Ki Tumenggung memang menginginkan beberapa orang bersedia tinggal di padepokan itu. Tapi jika mungkin beberapa orang itu akan dipilihnya dari antara orang-orang yang ditawan itu. Namun dalam pada itu, Pangeran Benowo sempat mengingatkan, "Ki Tumenggung, orang-orang itu bukan tawanan kita, mereka adalah tawanan Ki Gede Lenglengan." "Ya, kenapa?" Sikap Ki Tumenggung agak terlalu keras terhadap mereka. Justru mereka menginginkan perlindungan dari kita. Ki Tumenggung menarik napas dalam-dalam, katanya, "Baiklah Pangeran, tetapi tidak dapat bersikap terlalu lunak kepada mereka. Meskipun mereka bukan tawanan kita, baru saja mereka menghadapi sikap yang sangat keras dari Ki Gede Lenglengan. Jika kita terlalu lunak, maka yang nampak pada mereka adalah kelemahan, sehingga mereka menduga bahwa mereka akan dapat memanfaatkan kelemahan itu bagi kepentingan mereka. Tapi yang kita lihat, mereka menjadi ketakutan. Bukankah kita berharap bahwa mereka menganggap kita bukan hantu yang sama menakutkannya dengan Ki Gede Lenglengan? Atau bahkan lebih lagi?" Ki Tumenggung Yudotomo mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah Pangeran, aku akan bersikap lebih baik." Benarnya lah, Ki Tumenggung menjadi sedikit lebih lunak menghadapi orang-orang yang berada di bangsal tahanan itu.
Namun dengan demikian, maka pertanyaan-pertanyaan Ki Tumenggung mendapat jawaban yang lebih lancar dan terbuka. Ki Hajar sempat menemukan beberapa orang yang dianggapnya akan dapat membantunya. Bahkan mungkin di antara mereka akan bersedia mempelajari ilmu kanuragan. Seberapa jauh dapat mereka capai? Bahkan jika kemudian orang itu memenuhi syarat, ia akan dapat menjadi murid utama Ki Hajar Permati yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Ki Tumenggung memerlukan waktu sehari penuh untuk berbicara dengan mereka, seorang demi seorang. Ki Tumenggung hanya beristirahat di waktu makan siang dan di sore hari untuk minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan. Namun dalam pembicaraan itu, Ki Tumenggung menemukan kesimpulan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang malang. Mereka tersuruk ke dalam sarang Ki Gede Lengdengan untuk mengalami penderitaan dalam waktu yang lama. Bahkan beberapa orang dapat menunjukkan bilur-bilur di kulit mereka akibat penganiayaan yang sewenang-wenang. Bilur-bilur itu ada yang terdapat di punggung, di lambung, lengan, dan paha. Bahkan hampir dimanapun ada pula yang terdapat di wajah, menyilang menyentuh mata. Bagaimana menurut pendapat Ki Hajar? Bertanya Ki Tumenggung. Kita bebaskan mereka. Untuk kepentingan Ki Hajar sendiri, aku ingin berbicara dengan 10 orang di antara mereka. Kecuali mereka memiliki tubuh dan benih kekuatan daya tahan tubuh, sehingga mereka akan dapat pulang sehari 2 hari, kapan saja mereka kehendaki. Baiklah Ki Hajar, besok aku berikan waktu kepada Ki Hajar untuk berbicara dengan mereka. Tidak usah besok, Ki Tumenggung. Nanti malam aku akan dapat berbicara dengan mereka 10 orang. Terserah saja kepada Ki Hajar jika itu yang Ki Hajar kehendaki. Sebenarnya lah setelah beristirahat, menjelang sampai lewat senja, maka seorang lurah prajurit telah memanggil 10 orang di antara mereka yang berada dalam bangsal tahanan itu. 10 orang yang pada umumnya masih muda-muda itu menjadi cemas. Mereka tidak tahu untuk apa mereka dipanggil secara khusus. Ke-10 orang itu diterima oleh Ki Hajar Permati, Pangeran Benowo dan Paksi. Mereka tidak perlu datang menemui Ki Hajar seorang demi seorang, tapi Ki Hajar telah menerima mereka bersepuluh bersama-sama. Ki Hajar tidak mulai dengan pertanyaan yang melingkar-lingkar, karena mereka sudah berbicara dengan Ki Tumenggung, yang juga didengar oleh Ki Hajar, maka Ki Hajar itu ingin langsung saja ke persoalannya. Aku ingin menanyakan satu sikap dari kalian, berkata Ki Hajar. Ke-10 orang itu masih saja berdebar-debar. Mereka menebak-nebak dalam hati, apakah kira-kira yang akan dikatakan oleh Ki Hajar Permati. Anak-anakku, berkata Ki Hajar Permati kemudian, apakah kalian ingin segera pulang ke kampung halamanmu? Beberapa orang saling berpandangan, keraguan-raguan yang sangat nampak membayang di wajah mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab. Ki Hajar Permati pun senyum. Ia dapat mengerti mengapa orang-orang itu dibayangi oleh keraguan-raguan. Anak-anakku, berkata Ki Hajar Permati kemudian, baiklah, aku beritahukan, Ki Tumenggung sudah mengambil keputusan bahwa kalian semuanya akan dibebaskan. Kalian semuanya yang pernah ditawan dan diperlakukan tidak wajar di padepokan ini akan diperkenankan pulang ke rumah kalian. Seperti kegembiraan telah memuncul dari wajah-wajah mereka. Seorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya bergeser setapak maju sambil bertanya, jadi apakah kami boleh segera pulang? Besok kalian boleh pulang? Besok kami boleh pulang, sahut yang lain. Ya, Ki Hajar Permati mengangguk-angguk. Seorang lagi di antara mereka bergeser tapak maju sambil bertanya untuk meyakinkan pendengarannya. Jadi besok kami sudah dapat meninggalkan neraka ini. Ya, kalian akan bebas. Ternyata Yang Maha Agung tidak meninggalkan kami, desis orang itu sambil mengusap matanya yang basah. Katanya selanjutnya dengan suara sendat. Ibuku sudah menjadi semakin tua. Ayahku sudah tidak ada. Aku punya 3 orang adik yang harus dihidupi. Kau belum beristri? Orang itu menggeleng katanya. Belum, Ki Hajar. Apakah adikmu perempuan atau laki-laki? Seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Aku berharap
Adikku laki-laki sudah dapat membantu ibu mengerjakan sawah, sedang adikku perempuan dapat mengerjakan pekerjaan di rumah. Ki Ajal Permati mengangguk-angguk katanya, keluargamu tentu akan merasa sangat gembira menerima kau kembali kepada mereka. Ya Ki Ajar. Namun dengan demikian maka Ki Ajar pun berkata dalam hatinya, anak ini sangat diperlukan oleh keluarganya. Apakah aku akan memberikan tawaran kepadanya untuk tinggal di padepokan ini? Namun akhirnya Ki Ajar Permati berpendapat bahwa ia hanya ingin menawarkan kesempatan. Apakah kesempatan itu akan dipergunakan atau tidak, tergantung sekali kepada ke-10 orang itu. Karena itu maka beberapa saat kemudian Ki Ajar Permati pun mulai berbicara tentang niatnya untuk mendapatkan beberapa orang yang bersedia tinggal bersamanya di padepokan itu. Jangan salah paham, berkata Ki Ajar kepada mereka kemudian, bukan maksudku untuk menghambat kebebasan kalian. Yang aku katakan itu tidak lebih hanya satu tawaran. Besok kalian akan pulang ke rumah kalian masing-masing. Aku akan menunggu siapa di antara kalian yang bersedia kembali. Akan aku terima dengan senang hati jika aku mengundang kalian sekarang ini. Karena menurut pendapatku kalian masih muda, sehingga masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi atas kalian di masa mendatang. Kepada kalianlah aku memberikan tawaran, tidak kepada orang-orang yang lebih tua. Tapi tawaranku ini dapat kalian tolak jika kalian tidak tertarik. Mungkin kalian melihat kemungkinan yang lebih baik dari masa depan kalian lewat jalan yang lain. Seorang anak muda yang bertubuh tinggi bertanya, apakah yang akan kami lakukan dan bekal apakah yang akan kami dapatkan bagi masa depan kami jika kami berada di padepokan ini? Selama ini kami sudah banyak kehilangan waktu, bahkan kami pun sudah berputus asa dan menganggap bahwa hidup kami adalah sia-sia. Anak muda, jawab Ki Ajal Permati, padepokan ini sebelum dikuasai oleh Ki Gede Lenglengan adalah padepokan yang aku bangun bersama beberapa orang muridku. Pada kesempatan lain aku akan ceritakan apakah yang pernah terjadi di padepokan ini, sehingga aku terusir, bahkan hampir saja aku mati. Tapi yang Maha Agung agaknya masih belum menghendaki hal itu terjadi. Ki Ajar berhenti sejenak. 10 orang yang dipanggilnya itu mendengarkannya dengan seksama. Di sini kalian akan belajar berbagai macam pengetahuan menurut batas-batas pengetahuanku, tentang olah kanuragan, tentang menggarap sawah, sedikit tentang kerajinan bambu, kayu, besi, tanah, mengenali lingkungan dan alam, dan lain-lain yang perlu sebagai bekal masa depan. Tapi sekali lagi, hanya sebatas pengetahuanku, kalian tidak dapat menuntut terlalu banyak. Keterangan Ki Ajar itu sangat menarik, tapi seorang anak muda lebih telah bertanya, tapi bukankah kami tidak akan dipekerjakan lagi sebagai seekor kerbau? Kita akan bekerja keras, mungkin sekeras apa yang pernah kalian lakukan, tapi dengan kesadaran memiliki padepokan ini, sehingga kemauan kerja itu akan tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kalian tidak boleh salah menilai kehidupan yang akan kita bangun di padepokan ini, seolah-olah kitalah yang menjadi yang dipertuan. Kemudian para budak-budaklah bagaimana kalian pada masa kepemimpinan Ki Gede Lenglengan yang bekerja keras melayani kita. Kita memang akan menjadi yang dipertuan di padepokan ini, tapi kita pula lah yang akan menjadi budak-budak di atas kemauan kita. Ke-10 orang yang mendengarkan itu pun mengangguk-angguk kecil. Mereka mengerti maksud Ki Ajar Permati. Karena itu kalian dapat menentukan pilihan yang sudah berada di padepokan ini sehari 2 hari, sebulan atau setahun. Namun kemudian tidak kerasan, mereka setiap saat dapat meninggalkan padepokan ini. Jenak suasana menjadi hening. 10 orang itu nampaknya sedang memikirkan tawaran Ki Ajar Permati. Kalian punya waktu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Besok kalian akan pulang. Keluarga kalian sudah lama menunggu. Kalian dapat membicarakan tawaranku ini dengan keluarga kalian. Baru setelah 3 atau 4 hari kalian mengambil keputusan siapa yang menerima tawaranku
akan kembali ke padepokan ini. Siapa yang tidak menerima, biarlah mereka tidak kembali lagi. Tapi bagaimana kami dapat sampai ke padepokan ini seorang diri? Seandainya aku ingin kembali, kecuali jalan terlalu rumit, mungkin aku akan ketemu dengan sisa-sisa para pengikut Ki Gede Lenglengan. Aku akan menunggu kalian selama 5 hari di penginapan Manjung. Kita akan bersama-sama naik ke padepokan ini. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Hajar. Kami akan memikirkannya serta memperbincangkannya dengan keluarga kami." "Baiklah, tetapi ingat bahwa kita akan bekerja keras, mungkin sekeras bagaimana pernah kalian lakukan. Namun yang akan kita lakukan itu akan berarti bagi kita pula, tidak bagi orang lain." Demikianlah maka ke-10 orang itu pun telah dikembalikan ke bangsal yang diperuntukkan bagi mereka. Pangeran Benowo telah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka boleh mengabarkan kabar kebebasan itu kepada kawan-kawan mereka, para tawanan di padepokan Watu Kambang itu. Biarlah malam nanti mereka dapat tidur nyenyak di malam terakhir mereka berada di padepokan ini, kecuali mereka yang kelak berniat untuk kembali ke padepokan ini. Kabar kebebasan itu benar-benar telah menggemparkan seisi bangsal. Ketika seorang dari 10 orang yang menghadap Ki Hajar Permati itu mewakili kawan-kawannya menyampaikan keputusan Ki Tumenggung bahwa esok mereka dapat meninggalkan padepokan itu, maka orang-orang bangsal itu pun telah bersorak. Bahkan ada di antara mereka yang terduduk di pembaringan sambil menangis terisak-isak seperti anak-anak. Pangeran Benowo dan Paksi yang mendengar sorak itu tersenyum. Mereka ikut merasakan kegembiraan yang meledak, dan mereka yang sudah merasa terlalu lama diperlakukan seperti seekor binatang, mereka yang kebebasannya terbelenggu. Bahkan Pangeran Benowo pun kemudian berkata kepada Paksi, "Marilah kita lihat mereka. Marilah Pangeran." Pangeran Benowo pun kemudian berkata kepada Ki Hajar Permati, "Kami akan ikut bergembira bersama mereka, Ki Hajar. Silahkan, Gir, sudah sepantasnya kita ikut bergembira bersama mereka yang sedang bergembira. Tapi kita juga ikut berprihatin bersama mereka yang sedang menyandang duka." "Ya, Ki Hajar, aku mengerti. Bahkan Pangeran dan Anggir Paksi telah melakukannya." Pangeran Benowo tersenyum sambil mengangguk hormat. Orang-orang yang sedang bersukaria di bangsal tahanan itu tertegun ketika mereka melihat pintu bangsal itu terbuka. Demikian mereka melihat Pangeran Benowo dan Paksi masuki ruangan, maka berebut mereka mendapatkannya. Sebagian langsung berlutut dan berusaha menyentuh kaki Pangeran Benowo. Yang lain memeluk Paksi sambil berdesah, "Kami bersyukur, anak muda. Akhirnya tangan yang Maha Agung telah menyentuh kami." Pangeran Benowo sibuk menarik mereka yang berjongkok untuk berdiri, katanya berulang kali, "Bangkitlah, berdirilah." Ketika mereka sudah menjadi tenang, maka Pangeran Benowo pun berkata, "Kami datang untuk mengucapkan selamat kepada kalian. Besok kalian akan meninggalkan padepokan yang telah agak lama kalian huni, namun sekaligus mengikat kalian dalam perbudakan. Terima kasih, Pangeran. Kami tidak akan melupakan jasa Pangeran dan Raden Paksi," berkata seorang di antara mereka. "Bukan karena jasa kami, tetapi Ki Tumenggung atas pertimbangan Ki Hajar memang menentukan bahwa kalian harus dibebaskan setelah Ki Gede Lenglengan terusir dari padepokan ini. Sayang sekali orang itu tidak dapat ditangkap." "Ya, sayang sekali. Orang itu sangat menakutkan. Pada suatu saat ia akan datang kembali kemari. Ia akan membawa banyak kawan-kawannya. Ia tentu akan menjemput anak-anak muda yang telah ditempatnya di sini beberapa saat lalu." "Siapakah mereka itu?" bertanya Paksi. "Kami tidak tahu, Raden. Tapi kami pernah melihat sekelompok anak muda yang mendapat perlakuan khusus." "Berapa orang?" "Tidak terlalu banyak, tidak ada 10 orang." "Mereka itulah yang kami maksudkan. Bukankah aku pernah bertanya tentang anak-anak muda angkatan mendatang kepada 1-2 orang di bangsal ini?" "Ya," sahut seorang yang lain. "Namun akhir-akhir ini kami sudah tidak dapat melihat mereka lagi."
mereka tentu berada di satu tempat. Pada kesempatan lain mereka akan datang bersama Ki Gede Lenglengan untuk mengambil kembali padepokannya. Ini bukan padepokan Ki Gede Lenglengan, jawab Paksi. Padepokan ini adalah padepokan Ki Hajar Permati. Justru Lenglenganlah yang merebutnya dengan cara yang sangat licik, kotor, dan keji. Mereka yang mendengarkan mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Pangeran Benowo, kami mengucapkan selamat jalan kepada kalian yang besok akan meninggalkan padepokan ini. Sebaiknya kalian berjalan bersama-sama sampai ke sekat yang memisahkan padepokan ini dengan dunia di luarnya. Sekelompok prajurit akan mengawasi kalian sampai ke tempat yang meyakinkan bahwa kalian tidak akan diganggu lagi oleh para pengikut Ki Gede Lenglengan. Terima kasih Pangeran, berkata beberapa orang hampir bersamaan. Beristirahatlah malam nanti dengan sebaik-baiknya. Malam nanti adalah malam terakhir bagi kalian. Bermalam di padepokan yang tentu kalian anggap sebagai neraka ini.